Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kembali saya akan menanggapi pernyataan dari Gus Arya ya. Jadi pada waktu kemarin malam Gus Arya live itu, saya nonton tapi cuman setengah jam itu. Videonya ada sekitar 2 jam mungkin ya. Setengah jam itu banyak sekali yang ingin saya counter ya, pernyataan dari Gus Arya ya. Saya lihat Gus Arya ini mulai berusaha membuat netizen ini bingung menurut saya. Maka dari itu saya merasa merasa perlu membuat pernyataan yang sebagian pernyataan saya itu berlawanan atau berbeda dengan pernyataan Gus Arya agar menjadi referensi bagi netizen yang menyimak video saya ini ya. Di antaranya isu tentang adanya agen Yahudi yang mencari makam-makam kuno dan keramat ya untuk dipelihara dan dijadikan makam Ba'alawi atau leluhur Ba'alawi ya. Nah itu menurut Gus Arya itu hanyalah opini tanpa data. Sementara ada satu video pernyataan dari agen Yahudi yang dimaksud itu menyatakan bahwa memang dia diberi tugas oleh seorang Habib untuk mencari makam-makam keramat ya, atau makam-makam yang kuno seperti itu. Nah ini videonya kita lihat. Allah 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Abah Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, persatuan orang, dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Saya bilang, nah ini udah isengnya Abah Lutfi lagi ini. Mau tenang-tenang dikasih kerjaan yang lumayan, nggak pakai modal, nggak pakai gaji, suruh cari sendiri. Istri udah meremut-meremut, mas setiap hari saya jualin satu-satu. Tapi alhamdulillah ini berarti mau ada naik derajat. Alhamdulillah. Selanjutnya. Nah, dengan fenomena yang belakangan terjadi, adanya makam-makam yang diba'alawikan, adanya makam-makam palsu, lalu ada seorang yang mengaku sebagai suruhan dari seorang Habib untuk mencari makam-makam keramat. Nah, maka jadi wajar ya jika segala data-data itu dijadikan pegangan untuk membaca suatu polemik tersebut. Jadi saya pikir tuduhan-tuduhan terhadap adanya agen Yahudi tersebut tidak bisa dikatakan tanpa data. Dikarenakan memang akhir-akhir ini banyak bermunculan makam-makam palsu atau makam tokoh-tokoh yang diklaim atau diba'alawikan. Seperti itu ya. Jadi pernyataan Gus Arya ini menurut saya ini jelas tidak sesuai fakta dan realita tentang isu agen Yahudi yang mencari makam-makam keramat. Jadi lebih tepatnya bahwa itu memang fakta, bukan hanya sekedar opini gitu. Lalu Gus Arya juga menyinggung tentang haram cium tangan. Itu kalau saya perkirakan itu yang bersumber dari narasi Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ya, waktu pembukaan atau deklarasi Laskar Fisabilillah di Cilacap tempo hari. Memang beliau ada salah satu narasinya yang mengharamkan pribumi mencium tangan Habib mulai malam itu. Nah sekarang begini, para Habib yang di Indonesia itu memang kalau kita memahami dampaknya kepada umat terutama ya, itu memang sudah mulai sudah merupakan penjajah spiritual bagi umat atau masyarakat di Indonesia. Nah, karena terkategorikan sebagai penjajah spiritual, maka tentu sangat wajar atau seharusnya mungkin seorang ulama mengeluarkan fatwa haram mencium tangan Habib. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau Gus Arya itu istilahnya itu mengkonter fatwa dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tentang haramnya mencium tangan para Habib ya. Itu saya pikir
sangat tidak relevan atau sangat tidak logis. Kenapa? Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu jelas-jelas orang alim, ya kan? Tentu beliau tahu benar akan fatwa yang beliau keluarkan, karena itu menyangkut hukum fikih juga. Nah, berikutnya Gus Arya, kita tahu bersama, Gus Arya itu sepertinya juga bukan ustadz, apalagi kiai atau ulama, kan bukan kan. Tentu sangat tidak relevan Gus Arya itu mengonter atau menyalahkan fatwa dari seorang ulama tentang masalah fikih. Seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya siapapun yang keberatan tentang fatwa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut menyangkut haramnya mencium tangan Habib, pasti Kiai Haji Imaduddin akan menunjukkan dasar-dasarnya, dan pastinya dasar-dasar itu adalah dari kitab-kitab fikih madzhab 4 ya. Tetapi beda lagi jika ditanyakan kepada Gus Arya, kenapa tidak haram? Saya yakin Gus Arya hanya menunjukkan dasar atau dalilnya, hanya memakai logika saja. Begitu. Nah, berikutnya ini Gus Arya juga mengatakan bahwa netizen sekarang banyak yang tersadar, artinya tersadar untuk tidak memusuhi para habaib atau tersadar meninggalkan barisan dari Kiai Haji Imaduddin. Ini sekedar pernyataan, tapi Gus Arya tidak bisa membuktikan. Kenapa? Sekarang kalau kita lihat, belum lama ini ada demo yang dimotori atau diprakarsai oleh FPI 212. Demo tentang Palestina itu yang hadir itu mungkin hanya sekitar 200. Kan sangat aneh kan? Kenapa? Biasanya mereka kan kalau menghadirkan peserta demo itu kan ribuan, ya kan? Enggak hanya ratusan, ribuan. Nah, ini kemarin ini yang hadir saya perkirakan mungkin 200 atau 300. Nah, ini videonya coba kita lihat. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. Nah, dari video ini kita semua tahu bahwa pengikut dari FPI atau Ba'alawi ya di lapangan sebetulnya sudah banyak yang tersadar. Ini fakta, bukan hanya katanya-katanya, ya kan? Sekarang kalau kita lihat demo tadi, pasti kita juga terpikir kalau kita menyimak ya atau mencermati ya, loh, kok yang hadir cuma segitu? Kan aneh sekali kan? Kenapa? Ya memang pengikut mereka sudah banyak yang sadar, sudah banyak yang kembali kepada orang-orang yang benar-benar mencintai NKRI, kembali kepada saudara-saudaranya yang ingin mengajak berjuang bersama-sama menjaga NKRI dari kelompok-kelompok yang akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Ini fakta, bukan katanya. Berikutnya Gus Arya juga mengatakan bahwa Ba'alawi tidak mengharamkan perempuan dari Ba'alawi menikah kepada selain Ba'alawi. Ini juga tidak sesuai fakta realita, ya kan? Karena fakta realitanya itu kita tahu banyak bukti-bukti juga di media sosial tentang adanya Habibah yang menikah dengan pribumi lalu dipersekusi, disuruh cerai, bahkan ada yang sampai main tangan juga, ya kan? Dikatakan itu bukan suatu pernikahan tapi adalah perzinahan. Ada juga si Taufik itu sampai dengan gayanya nangis-nangis. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Ini fakta realita. Gus Arya kan tidak bisa menghapus fakta realita yang baru-baru saja terjadi. Mungkin kalau terjadinya sudah berapa abad ya bisa Gus Arya hapus ya, tapi ini baru saja terjadi. Jadi Gus Arya tidak bisa menghapus fakta-fakta sehingga mengatakan tidak benar bahwa Ba'alawi mengharamkan
perempuan Ba'alawi menikah dengan selain Ba'alawi. Karena faktanya Ba'alawi dari dulu, dari zaman, setidaknya dari zaman penjajah, itu memang mengharamkan perempuan Ba'alawi menikah kepada selain Ba'alawi, dan itu sampai sekarang masih berjalan. Begitu. Nah, ini Gus Arya juga menyuruh atau meminta yang menuduh Ba'alawi ini adalah Yahudi. Ini untuk menunjukkan bukti gitu. Lu kan sudah dibuktikan oleh para ahli genetika. Ya kan? Banyak di media sosial. Para ahli genetika beberapa ya itu menyatakan bahwa klan Ba'alawi yang ada di Indonesia itu genetikanya atau DNA-nya adalah Yahudi Khazar ya, Yahudi Khazar, Kaukasia atau apa itu. Nah, itu para ahli genetika kan sudah membuktikan. Mau minta bukti apa lagi? Ya kan? Mau minta bukti apa lagi gitu. Jadi sudah jelas terbukti bahwa Ba'alawi yang ada di Indonesia itu genetikanya emang Yahudi. Dan yang membuktikan itu beberapa pakar genetika yang ada di Indonesia ataupun data-data dari luar negeri gitu. Nah, dari beberapa poin tentang sanggahan saya terhadap beberapa pernyataan Gus Arya tadi, saya menyimpulkan bahwa sekarang ini Gus Arya dalam membela klan Ba'alawi ini sudah membabi buta. Dalam arti sudah tidak peduli lagi dengan fakta dan realita yang ada sekarang ini. Begitu. Kurang lebihnya begitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!